You can really sink your chattering teeth in. Here, let me help you two up. Here it is. Gotcha! It's my famous rub. Gotcha! Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toe. Leaving like... Hai guys, cerita dimulai saat matahari sedang terbit di pagi hari yang menyinari rumah Squidward. Di sana dua burung mulai berterbangan menyetel musik, sedangkan dua kelinci laut masuk ke dalam rumah serta bermain bersama dengan burung-burung itu. Tak lupa mereka membangunkan Squidward yang masih tertidur. Kemudian setelah Squidward terbangun, para binatang laut itu mulai melayani Squidward dengan sangat baik dan menyiapkan segala keperluannya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara dikarenakan dia mendapatkan panggilan bel di rumahnya yang berbunyi, sehingga membuat para hewan-hewan laut itu takut lalu menyerangnya. Squidward pun mulai marah dikarenakan pagi-pagi buta begini ada aja orang yang mengganggunya. Ia pun kemudian langsung segera bergegas pergi untuk membuka pintu. Ketika pintu itu sudah terbuka, ternyata di depan sudah ada seseorang yang sedang menyamar. Lalu ia menawarkan berbagai produk yang ia miliki. Di antara produk itu, ia menjual gigi palsu yang langsung dipasangkan ke mulut Squidward. Really sink your chattering teeth into. Tentu saja Squidward yang merasakan ketidaksopanan merasa dirinya sangat murka. Lalu penjual itu menyodorkan permen karet miliknya. Namun lagi dan lagi Squidward terkena jebakannya. Untuk terakhir kalinya ia menawarkan pisau stik daging, namun Squidward tidak begitu tertarik. Akhirnya Squidward pun mengatakan kepada pria penyamar itu untuk segera melepaskan kostum-kostumnya. Dan ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Jeffrey. Dalam percakapan itu, Jeffrey meminta izin kepada anaknya bahwa ia akan tinggal di rumah Squidward untuk beberapa hari. Akhirnya sang ayah langsung memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian langsung memasuki ke dalam rumah. Sontak saja Squidward pun menjadi panik. Dan di sana ia memuji karya seninya. Jeffrey sempat mengatakan bahwa ia lebih suka dengan lukisan badut dan memainkan bola merah di hidungnya. Ia lalu meminta sang anak agar memainkan klarinetnya. Tentu saja Squidward pun dibuat sangat senang akan hal itu. Yang lebih membagongkan lagi, baru saja Squidward memainkan klarinetnya, justru sang ayah malah meledek anaknya. Tentunya Squidward yang berada dalam posisi itu pun merasa dirinya dihina dan diremehkan. Squidward pun mulai dibuat kesal akan hal itu. Lalu di meja makan ia pun ngopi sambil membaca koran. Baru saja ia santuy namun mendengarkan suara jeritan ayam laut, sehingga Squidward yang sudah tahu itu adalah ulah ayahnya. Yang mana saat mulai melihat ternyata sang ayah sedang memainkan dan memamerkan produk leluconnya kepada SpongeBob dan juga si Patrick. Tentu saja kedua tetangganya itu sangat menikmati hal itu. Bahkan Jeffrey memamerkan trompet ke wajah mereka berdua. Setelah melihat respon baik kedua anak muda, Jeffrey mulai memamerkan kembali banyak trompet yang lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga mereka berdua pun dibuat sangat kegirangan. Bahkan ada satu produk yang lebih membagongkan, yaitu mainan trompet yang bisa mengeluarkan banteng dan menindihi tubuh mereka. Di sini Jeffrey menemukan dua orang yang menyukai mainannya. Kemudian tak berselang lama dari itu, Squidward muncul yang mana ia di sana ia memperingatkan sang ayah agar segera pergi dari tempat ini. Karena kedua tetangganya sangatlah mengesalkan. Hal itu kemudian membuat SpongeBob dan juga si Patrick sempat terkejut. Pasalnya ternyata pria yang dihadapannya adalah ayah dari Squidward. Ia kemudian langsung segera mengajak agar ayahnya pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata sang ayah menolaknya. Justru ia mengajak Squidward untuk bergabung bersama dengan circle mereka bertiga. Kemudian SpongeBob mengajak Patrick untuk bersalaman. Dan yang terjadi ia kena jebakan dikarenakan itu bel sukacita yang bisa nyetrum. Karena keasikan bermain membuat tubuh mereka gosong, namun SpongeBob dan Patrick sangat menyukai mainan tersebut. Sementara Squidward langsung pergi dari tempat itu
dan meninggalkan ayahnya dari sana karena ia tak suka dengan permainan yang membosankan. Saat Squidward sudah berada di rumahnya dan menutup jendela, ia pun kemudian akan segera bergegas tidur, lalu mengatur jamnya untuk membuat alarm. Setelahnya, ia langsung tidur di kasur, namun baru saja memejamkan mata malah ia mendengar suara kentut, yang mana ternyata itu adalah bantal kentut yang berbunyi di kasurnya. Di sana, sang ayah dan kedua tetangganya yang menyebalkan muncul di balik jendela dan sangat senang akan hal itu. Squidward yang marah menyuruh mereka bertiga agar jangan mengganggu waktu tidurnya. Untungnya mereka tidak terjatuh dikarenakan mereka menggunakan tangga berbahan karet. Setelah berada di bawah, Jeffrey langsung memasukkan tangga karetnya dalam tas, hingga SpongeBob dan Patrick yang melihat itu sempat terkejut. Lalu Jeffrey mengambil barangnya lagi, kemudian membuka resleting kotak putih kecil dan ternyata isinya adalah toko miliknya. SpongeBob kemudian langsung mendekat ke arah toko itu, sedangkan Jeffrey langsung mengumumkan menggunakan alat pengeras suara agar semua orang tahu bahwa ia sudah membuka toko baru. Namun terlihat Squidward dari lantai atas melihat kekonyolan yang dilakukan oleh ayahnya bersama kedua tetangganya yang sangat konyol itu. Ia kemudian langsung segera menutup jendelanya sembari memarahi mereka bertiga. Lalu SpongeBob dan juga si Patrick yang terlibat percakapan, yang mana dalam percakapan itu si Patrick mengakui bahwa kedatangan Jeffrey membuatnya terhibur serta selalu membuatnya tertawa, dan ia orangnya sangat menyenangkan. Setelah itu, SpongeBob meminta agar Jeffrey mengeluarkan alat leluconnya lagi dan ketika mereka berdua berjabat tangan, SpongeBob kaget karena tangannya terpotong dan itu adalah lelucon tangan palsu. Lalu kelucuan mereka mulai kembali dengan Jeffrey memberikan Patrick sabun polkadot dan ketika sabun itu digosok, tubuhnya langsung berubah seperti sabun. Kemudian tak hanya sampai di situ saja, Jeffrey telah menyemprotkan tinta hitam ke SpongeBob dan membuat tubuh bagian bawahnya menghilang. Jeffrey pun kemudian memberikan es krim kepada si Patrick, namun yang tak diketahui olehnya, ternyata es krim itu juga lelucon yang bisa meledak dan akhirnya membuat wajahnya bolong. Setelahnya, Jeffrey memberitahu mereka bahwa ia telah mengerjakan sebuah lelucon pemungkas, namun sayangnya lelucon itu belum siap karena ia belum dapat menemukan jawabannya. SpongeBob dan Patrick menawarkan bantuan, siapa tahu mereka bisa mengetahui jawaban tersebut. Akhirnya mereka bertiga segera pergi ke dapur milik Squidward. Di sana mereka bertiga hanya bisa mengendap-endap sebelum diketahui oleh pemilik rumah ini. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang menuangkan sereal makanan, namun ia kaget karena makanan itu ternyata sudah habis. Dan di sana lelucon mulai dijalankan, wajah Squidward digerogoti oleh kutu beras. Kemudian Squidward yang melihat keusilan ayahnya kemudian langsung murka dan marah karena hidupnya selalu diganggu. Akhirnya ketika ia sudah bekerja, di sana ia telah melihat di mesin kasir ketika ia sedang mengambil uang, ternyata uang itu adalah selebar uang karet yang mengenai wajahnya. Ketika ia akan melaporkan, justru ia melihat makanan yang tumpah di lantai. SpongeBob yang saat itu berada di sana telah menggunakan gigi karet yang diberi dari ayah Squidward. Ia memberitahu Squidward bahwa makanan tumpah itu juga sebenarnya hanya mainan saja. Squidward yang kesal langsung melaporkan kejadian itu kepada Tuan Crab, namun lagi dan lagi ternyata itu hanya lelucon juga, karena sang ayah telah menggunakan kostum mirip Tuan Crab. Squidward yang frustasi akhirnya ia langsung segera pergi dari restoran itu. Namun baru saja ia keluar dari Krusty Krab, Patrick memegang balon air raksasa yang ia lemparkan langsung ke Squidward, yang menyetrupnya karena penuh dengan ubur-ubur hingga membuat tubuhnya gosong. Di malam harinya terlihat Jeffrey yang sedang tertidur di sofanya tanpa diketahui oleh Squidward langsung mengambil koper itu dan menggantinya dengan bantal karena ia membuat lelucon yang gak akan pernah dilupakan oleh ayahnya. Hingga pagi harinya Squidward yang telah menyiapkan, yang mana Squidward yang gila keluar membawa sebuah kotak misteri. Jeffrey kemudian membuka kotak itu dan sebuah sarung tinju keluar untuk meninju wajahnya, yang membuatnya menjadi senang.
Kotak itu kemudian menghantamnya dengan pai dengan krim gatal, lalu menghantamnya dengan bom berbau. Alat pemadam api yang membakarnya, seekor ayam dan balon penuh ubur-ubur. Squidward yang mulai senang karena Jeffrey tersengat listrik di luar layar yang mengatakan bahwa kotak itu sebenarnya adalah lelucon pemungkas. Kotak itu kemudian mengisi kepala Jeffrey dengan air, mengeluarkan seorang wanita untuk menamparnya. Tak berselang lama dari itu datanglah kedua tetangganya. Squidward memberikan kedua kotak jebakan dan pada akhirnya mereka berdua pun mengalami hal yang sama seperti Jeffrey. Sementara itu Squidward yang sedang santai didatangi oleh ayahnya yang sudah babak belur. Berkali-kali isi dari kotak itu mengeluarkan alat lelucon yang sangat ekstrim hingga berakhir ketika Squidward memakan sebuah makanan yang ternyata itu adalah bom. Sehingga kepalanya terpental entah kemana. Yang kemudian film pun berakhir guys. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah Squidward terpantau dirinya tengah bersiap untuk mengenakan beberapa kostum yang sepertinya dirinya ingin mengadakan acara pertunjukan. Setelah beres dan menuju keluar untuk pergi, di sisi lain sang tetangga sempat menyapa yang selanjutnya barulah Squid pergi menggunakan motor bore up-nya. Setelah beberapa lama di perjalanan yang begitu sepi, tibalah ia di gedung pertunjukan yang bertuliskan Tonight John Dolphin. Di dalam gedung tersebut yang sudah dipenuhi oleh banyak orang, tanpa banyak aksi lagi Squidward pun langsung memulai acaranya yang bercampur dilempar bunga oleh para penonton. Ia yang mencoba bercerita tentang kisah dirinya yang sedang mengembalikan klarinet di toko peralatan musik. Terpantau di situasi itu ia sempat marah tentang suara yang dihasilkan sampai-sampai nada yang keluar membuat kacamata penjaga pecah tak berbentuk. Namun di saat sang petugas memeriksa salah satu komponen yang harus diganti, secara tiba-tiba dari luar datang sosok bernama Elmer Eraser yang ingin merampok menggunakan tangan saktinya. Seperti yang bisa kalian lihat, ia dengan mudah mengambil uang di laci yang kemudian tanpa rasa bersalah juga mencoba menghapus bagian wajah kasir hingga bersih. Serta Squidward yang udah ketakutan hanya bisa menutup mulut dengan rapat. Beberapa menit setelah kejadian brutal, tim polisi dengan gercep menuju lokasi kejadian dan tak lupa memasang garis pembatas di tempat kejadian, hingga sekaligus meminta beberapa keterangan terkait tragedi yang ia lihat. Setelah memberikan beberapa info kejahatan kepada polisi, dirinya sontak merasa bangga yang kebanggaan itu tak lupa ia ekspresikan di depan para penonton. Mereka yang tepuk tangan atas cerita yang disampaikan. Secara tak sengaja Squidward melihat ada Patrick dan SpongeBob yang secepat mungkin ia pergi dari lokasi. Kemudian saat sudah berada di pintu keluar, secara spontan SpongeBob juga kembali timbul yang tanpa pikir panjang dirinya kabur menjauh menggunakan kembali motor bore up-nya. Namun di tengah perjalanannya dari selokan mereka berdua kembali yang sontak apa boleh buat dirinya hanya bisa menabrak dan berusaha melewati jalan pintas dengan nasib yang sama. Selesai melewati beberapa rintangan hingga tiba di rumah, Squid secara panik langsung mengunci pintu, mengunci jendela yang masih terbuka lebar. Ya, walaupun di tengah aksinya sang SpongeBob sudah ada di dalam, yang nggak tahu kapan mereka masuknya guys. Squidward yang marah akan kelakuan mereka, malah mereka berdua menceritakan kejadian sebelumnya yang berawal Krusty Krab tak memiliki kasir, yang membuat mereka memutuskan untuk mencari Squidward untuk bisa kembali ke restoran. Seperti yang terlihat, Patrick mencoba memasang hidung menggunakan kepala untuk mencium aroma di mana Squid berada. Setelah dirasa kalau hidung yang dipasang sudah sesuai, SpongeBob pun langsung mencoba tes penciuman, yang selanjutnya dengan brutal dua orang tersebut berlari menuju orang yang menjadi target.
selesai akan hal itu dan memohon kepadanya untuk segera kembali. Apa boleh buat, Squid hanya bisa menjelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi, bahwasanya ia tengah diburu oleh sosok bernama Elmer. Karena sudah terlanjur kesal akan tingkah mereka, langsung dengan sekuat tenaga Squidward melempar Squidward dan Patrick keluar karena ia hanya ingin bersembunyi sendirian. Ya, walaupun belum saja lama dari itu, secara tiba-tiba sosok yang dimaksud muncul dan SpongeBob yang telah mengetahui mencoba beralasan tidak pernah melihat. Namun di saat Patrick dipertunjukkan akan foto target, tanpa rasa bersalah ia sempat menunjuk ke belakang, yang kemudian SpongeBob secara inisiatif menghalangi untuk tidak menyebutkan rahasia yang ada. SpongeBob dan Patrick yang merasa posisi Squidward sudah tidak aman, langsung mereka dengan baik hati menyelamatkan Squidward, ya walaupun tubuhnya sempat penyet oleh pintu. SpongeBob yang tak mau berlama-lama akan hal tersebut, tanpa rasa bersalah tangan kosong mereka melempar tubuh Squidward keluar dan membawanya ke sebuah gedung kaca untuk bersembunyi, agar bisa memantau di mana keberadaan Elmer. Merasa aman karena sudah berada di rumah kaca, sial tanpa sepengetahuan Elmer sudah mengetahui, dan Patrick yang ingin membantu hanya bisa melempar batu walaupun hasilnya Squidward menjadi korban. Selanjutnya SpongeBob yang mengambil pecahan dari Squid. Secara cepat mereka ingin membawa kabur menggunakan mobil dengan Patrick sebagai sopir. Yang tak lama kemudian lagi dan lagi Elmer berhasil menghentikan, yang berlanjut Squidward kabur kembali. Yang berakhir mereka bertiga ditimpa musibah yang sangat berat, sampai-sampai badan mereka bertiga penyet seperti triplek. Karena sudah terlanjur panik dari kejaran, tanpa memikir nasib baik, Patrick secara paksa memasukkan Squid masuk ke dalam hidran, berlanjut mereka berdua untuk meninggalkan jejak. Yang hasilnya Elmer kembali mengetahui dan langsung menghapusnya. Namun ketika mereka terlempar dari semburan air dan ingin kembali lagi bersembunyi, sangat tidak disangka Elmer yang emosi membuat pohon terbelah, yang selanjutnya kawanan SpongeBob terlempar menjauh menuju pegunungan es bersalju. Di lokasi itu, Patrick yang menjadi anjing untuk menarik kereta. Rupanya tujuan Patrick mengarah ke rumah kayu, yang tak lain untuk menyelamatkan sang Squidward. Walaupun belum saja sempat bernafas panjang, musibah kembali lagi dengan diperlihatkan beruang berisikan Elmer. Seorang Squidward yang sudah ketakutan brutal akhirnya ia melemparkan temannya dan pergi kabur sendirian menggunakan peralatan ski. Bukannya berjalan mulus untuk kabur, tiba-tiba Squid terjatuh dari tebing yang bergulung dengan salju yang berjalan menuju lubang gua. Merasa diikuti oleh SpongeBob dan Patrick, ternyata setelah muncul itu merupakan sosok Elmer, yang selanjutnya barulah mereka berdua datang dengan sedikit hadiah benturan keras. Squid yang mengira kalau itu Elmer, ternyata itu merupakan saudara kembarnya yang berprofesi sebagai detektif perlindungan. Dan ia juga sambil berbicara bahwasanya Elmer sang penjahat telah ditangkap untuk diadili. Squidward yang sempat senang karena telah dapat perlindungan, apa boleh buat saudara Elmer mencoba menghapus penyamaran Squid, yang alhasil ia marah karena ia akan kembali lagi ke restoran Krusty Krab. Dirinya yang balik lagi menjadi kasir sambil diganggu oleh dua orang yang kurang ajar. Dengan rasa super sabar ia hanya berdiam, yang akhirnya barulah tangan Squid beraksi untuk menghilangkan tubuh Patrick dan SpongeBob. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hi, Mom. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, kali ini kita akan membahas kisah seru tentang Lady Upturn dan Regigel yang mengunjungi sebuah museum seni. Lady Upturn datang ke museum karena sudah bosan dengan koleksi seni di rumahnya. Ia pun bertanya kepada pemandu wisata tentang karya seni yang menarik untuk dibeli.
Sang pemandu dengan penuh semangat mengatakan bahwa ia memiliki sebuah karya seni yang sangat indah dan menarik untuk dipajang di rumah Lady. Tanpa menunggu lama, mereka pun bergegas untuk melihatnya. Namun, sesampainya di tempat itu, Lady justru menyukai lukisan yang dibuat oleh seniman bernama Patrick. Sang pemandu pun meminta maaf karena telah menunjukkan karya yang menurut Lady sangat jelek. Karena merasa gagal, sang pemandu akhirnya menjebloskan Patrick dan menghancurkan lukisannya. Setelah itu, sang pemandu mencoba menawarkan karya seni lainnya. Kali ini, ia memperkenalkan sebuah kelompok tari ikan teri yang beranggotakan 3 ikan. Grup ini adalah penari utama Bikini Bottom dan baru saja menciptakan pertunjukan baru. Tapi anehnya mereka sendiri belum tahu akan menampilkan pertunjukan seperti apa. Ketika kelompok teri itu mulai menari, Lady Upturn langsung kecewa karena gerakan mereka hanya geol-geol seperti goyangan aneh di aplikasi TikTok. Karena merasa tidak tertarik, Lady menolak karya seni tersebut, hingga sang pemandu pun tanpa pikir panjang langsung menghancurkan kelompok teri itu. Karena sudah kecewa berkali-kali, Lady pun enggan melihat karya seni lainnya. Ia lalu meminta Regigel untuk segera membawanya pergi dari tempat tersebut, yang tentu saja dengan cara digendong. Setelah mereka pergi, sang pemandu malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di tempat lain di Jellyfishville, Squidward sedang bersantai seorang diri. Ia pun mulai memainkan klarinetnya, namun seperti biasa suaranya sangat jelek hingga membuat semua orang di sana merasa terganggu. Telinga mereka sakit luar biasa dan mereka pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Squidward tetap asik menikmati alunan musiknya sendiri. Tak lama setelahnya, Lady Upturn dan Regigel tiba di ladang ubur-ubur untuk menikmati suasana. Regigel terlihat kelelahan karena terus menggendong Lady, namun tiba-tiba ia terkejut mendengar suara klarinet Squidward. Tidak seperti orang lain, Lady justru sangat menikmati suara tersebut. Squidward yang merasa bahwa Lady terganggu dengan suara klarinetnya, segera menjelaskan bahwa di lautan ini semua orang bebas memainkan alat musik. Namun Lady malah mendekatinya dan menunjukkan ketertarikannya pada musik Squidward. Ia mengaku belum pernah mendengar suara seindah itu selama bertahun-tahun. Lady pun memutuskan untuk menjadi pelindung Squidward. Namun Squidward yang tidak percaya malah mengira dirinya sedang masuk ke dalam acara lelucon TV dengan kamera tersembunyi yang menurutnya ada di sebelahnya. Lady kemudian menegaskan bahwa ia tidak akan memasukkan Squidward ke acara TV karena menurutnya acara seperti itu hanya karya seni rendahan. Sebagai bukti keseriusannya, Lady langsung memberikan uang dalam jumlah yang sangat banyak kepada Squidward. Squidward jadi kaya raya dengan uang yang melimpah. Squidward langsung pergi ke Krusty Krab. Ia berjalan dengan penuh gaya, lalu mengumumkan kepada semua orang bahwa ia kini adalah musisi dengan bayaran tinggi. Namun Tuan Krab justru menertawakannya. Hal itu membuat Squidward sangat kesal karena selama ini ia selalu diremehkan. Karena merasa tidak butuh pekerjaan membosankan dengan gaji kecil, ia pun langsung memutuskan untuk resign dari Krusty Krab. Hingga Tuan Krab dengan santai menyetujuinya. Saat Squidward keluar dari restoran, ternyata sudah ada mobil limosin panjang yang menjemputnya, yang panjangnya mencapai beberapa meter, hingga membuat Tuan Krab hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. SpongeBob yang melihat temannya akhirnya sukses pun merasa sangat bahagia, yang di sisi lain Squidward dan Lady tiba di rumah megah milik Lady. Rumah itu dipenuhi dengan karya seni mahal. Squidward pun sangat terkejut melihat betapa kayanya bos barunya itu. Lady kemudian menunjukkan sebuah kamar kecil untuk Squidward tinggal, tapi ternyata meskipun kecil, menurut Lady bagi Squidward kamar itu sangat besar dan mewah. Banyak karya seni mahal terpampang di dalamnya. Lady tidak sabar untuk memamerkan Squidward kepada teman-temannya yang kaya raya. Ia pun meninggalkan Squidward agar bisa mulai menulis banyak karya dan menikmati hak istimewa yang diberikan kepadanya. Namun secara tiba-tiba masalah baru dimulai, yang mana ketika Squidward mulai meniup klarinetnya, suara jeleknya malah membuat banyak karya seni di kamarnya rusak karena tidak tahan mendengar alunan yang ada. Berbagai usaha dan latihan ia lakukan, tetapi tetap saja hasilnya buruk.
Bahkan anak buah Lady sampai tersiksa karena harus mendengar suara mengerikan itu. Namun karena uang selalu mengalir, Squidward tetap lanjut berlatih. Setelah sesi latihan, ia dan Regigel pergi menggunakan sepeda yang diikuti oleh patung dirinya yang dibawa oleh anak buahnya. Di sisi lain, Tuan Crab masih melamun di kasir, sementara SpongeBob membersihkan meja dengan bosan. Tiba-tiba Squidward datang lagi ke Krusty Krab dengan gaya yang super mewah. Ia bahkan menyuruh pelanggan untuk duduk di hadapannya. SpongeBob yang melihat temannya telah sukses tetap merasa bahagia karena akhirnya impian Squidward terwujud. Selanjutnya, Squidward lalu mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konser di debut di Bikini Bottom dan mengundang Tuan Crab serta SpongeBob. Tapi caranya tidak sopan, ia malah melempar undangan ke mereka. Tuan Crab pun merasa kesal melihat kesombongan Squidward, sementara SpongeBob tetap ingin datang karena ingin mendukung temannya. Pada malam konser, banyak sekali orang yang hadir. Di ruang ganti, Regigel sedang mendadani Squidward. Tak lama SpongeBob dan Tuan Crab datang untuk memberikan semangat. Tapi Squidward yang kini sombong tidak menggubris mereka, ia bahkan menyuruh mereka pergi. Di sisi lain, Lady Upturn lalu menyambut para pencinta musik sebelum Squidward naik ke panggung. Saat Squidward mulai memainkan klarinetnya, semua musisi penggiring langsung kabur karena suaranya sangat mengerikan. Seluruh penonton merasa kesakitan mendengar suara klarinet Squidward yang menusuk telinga, namun Lady tetap terlihat menikmati alunan musik. Seorang dokter yang berada di sebelah Lady merasa heran, ia pun membuka rambut palsunya dan ternyata ada ubur-ubur yang menyumbat telinganya selama ini. Setelah ubur-uburnya dicabut, Lady langsung sadar bahwa suara klarinet Squidward sangat-sangatlah buruk. Di tengah konser, Lady buru-buru menghentikan pertunjukan dan meminta maaf kepada semua orang yang ada. Ia menjelaskan bahwa kesalahannya memilih Squidward sebagai musisi terjadi karena saat itu kupingnya tersumbat. Sebagai pengganti, ia pun memperkenalkan musisi baru, yaitu Patrick Star, alih-alih memainkan alat musik. Patrick hanya mengaduk-ngaduk mayones dalam toples, tapi anehnya penonton justru menyukainya. Lady pun mengajak semua orang ke rumahnya untuk melihat pertunjukan Patrick. Di akhir cerita, SpongeBob dan Tuan Crab tetap mendukung Squidward karena telinga mereka sudah tersumbat suara klarinet. Mereka pun merasa suara Squidward sangatlah baik dari sebelumnya. Dan begitulah cerita SpongeBob kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video kedepannya, guys. I deserve to be. I'm the manager here. Congratulations. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang, Tuan Crab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Crab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasa bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan. Berbeda halnya dengan Tuan Crab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut.
Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Crab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Crab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya, dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kaki Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada klenger, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan. Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil.
Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul. Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hot yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya.